kuat nggak kalau misalnya dibuka tutup terus-terusan gitu. Ada bekas lipatan di sini guys, jadi tidak benar-benar clean. Slot USB-C-nya itu udah mepet banget sama rangkanya atau bingkainya, jadi beneran tipis banget. Oke, ketemu lagi di Autotech Sindo News bersama gua Cak dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu smartphone lipat ya. Di 2026 ini trennya sekarang berubah ya. Dari dulu biasa kita smartphone candy bar biasa aja, sekarang berubah jadi smartphone lipat. Terutama ini yang lagi ngetren banget, yang lagi viral banget ini adalah Galaxy Z 3 Fold ya. Ini smartphone yang lagi rame banget karena dia bisa dilipat 3. Bisa jadi tablet, bisa juga jadi laptop. Nah, sebelum ke sana kita akan bahas dulu soal perkembangan dari smartphone itu sendiri seperti apa sih. Dulu desain smartphone itu benar-benar berubah-ubah ya. Kalau kita ngelihat di circa 2000, 2005 sampai 2007 itu mungkin Gen Z itu masih bayi. Nah, di situ pemain yang terbesar adalah Nokia ya. Mungkin kalau misalnya sekarang juga ada Nokia, tapi dulu Nokia itu menguasai pasar smartphone global yang market share-nya sampai lebih dari 50%. Di tahun 2000-2005 itu smartphone desainnya udah macam-macam, ada Nokia 7280, ada Nokia 6820, macam-macam. Desainnya unik, ada ya tombolnya, ada yang bentuknya kecil. Itu luar biasa sekali. Tapi semuanya berubah ketika Apple merilis iPhone di 2007. Nah, saat itu desain smartphone semuanya berubah, berorientasi ke layar dan juga sistem operasi. Jadi dulu smartphone hanya SMS dan telepon aja. Nah, kemudian setelah iPhone keluar, konsumen dikenalkan dengan yang namanya aplikasi, kemudian jaringan dari 2G, ada 3G yang cuman telepon, SMS dan internetan dikit-dikit aja, kemudian ada 4G dan juga ada aplikasi, maka semuanya berubah ya. Jadi internet makin kencang dan sekarang ya handphone semuanya seperti ini, candy bar dan fokus ke layar. Jadi selama bertahun-tahun desain handphone itu tidak berubah, membosankan. Jadi pasar smartphone sendiri juga lama-lama juga makin stuck ya. Nah, karena itu vendor kayak Samsung ini akhirnya kita mulai mikir ya, ini gimana caranya supaya pasar smartphone ini bisa lebih bergairah lagi. Nah, muncullah yang namanya HP lipat ya. Samsung mulai merilis HP lipat itu di tahun 2019 ya, ketika waktu itu adalah Galaxy Z Fold pertama. Akhirnya pabrikan mulai bereksperimen di layar, berusaha mencari gimana caranya supaya konsumen itu tertarik lagi, konsumen itu pengen beli lagi. Maka eksperimennya adalah layar lipat. Dari yang form factor yang biasa, yang candy bar seperti ini, kemudian diubah form factornya menjadi bisa dilipat. Nah, di 2019 Samsung pertama kali merilis Galaxy Z Fold dan itu bikin pasar heboh ya. Wah, ternyata sudah sampai nih teknologi layar yang bisa dilipat-lipat. Kemudian disusul juga dengan Galaxy Z Flip di 2020. Untuk apa sih sebenarnya kalau kita beli handphone dengan layar lipat seperti ini? Jadi dengan adanya form factor yang berbeda, itu cara kita untuk memakai handphone itu juga sangat berubah. Segmennya berubah, harganya jelas lebih mahal, dan juga targetnya itu juga berubah. Oke, kita kasih contoh, ini adalah Galaxy Z Flip. Ini form factornya dirancang supaya apa? Dari awal candy bar seperti ini, kemudian dengan adanya layar yang bisa dilipat, maka form factornya jauh lebih kecil. Jadi lebih bisa dikantongin daripada kalau misalnya kita bawa handphone yang ukurannya gede seperti ini. Itu salah satunya. Kemudian
perkembangannya juga semakin canggih, jadi layar depannya sekarang juga lebih lebar. Kemudian cara untuk selfie juga lebih mudah. Kita selfie sekarang tinggal pakai pegang handphonenya seperti ini dan langsung selfie dari kamera depannya. Kemudian cara untuk melihat konten juga bisa berubah. Kita bisa nonton sambil handphonenya ditaruh di layar seperti ini, ditaruh di tempat yang datar, kemudian kita bisa ngonten, nggak perlu ada casing lagi untuk membuat handphonenya berdiri. Itu salah satunya. Kemudian untuk memvideokan kita lagi olahraga, kita lagi melakukan aktivitas, itu juga bisa dengan seperti ini. Jadi form factor lipat ini juga membuat cara kita untuk menggunakan handphonenya ikut berubah. Oke? Nah kemudian ini adalah Galaxy Z Fold ya. Ini adalah simbol HP Android termahal yang juga yang paling bergengsi yang bisa dibeli. Jadi orang beli ini nggak cuma untuk beli layar lipatnya tapi juga beli gengsi juga. Ini Z Fold bisa jadi handphone tapi juga bisa jadi tablet. Ini yang segmennya adalah orang-orang yang lebih dewasa, yang udah punya perusahaan, yang ingin tampil beda. Kemudian kalau misalnya Z Flip ini segmennya adalah anak-anak muda yang ini warnanya juga pink ya, yang dinamis, yang trendy. Jadi emang dua-duanya ini menyasar dua segmen yang berbeda dan juga memiliki fungsi yang juga sangat berbeda. Oke. Jadi dari tahun 2020 Samsung ini terus fokus ke segmen HP lipat ketika kompetitor-kompetitornya masih kayaknya belum berani atau mungkin belum punya teknologinya untuk masuk ke HP lipat. Sekarang sudah 2020 sampai 2025 udah 5 tahun dan mereka melihat bahwa ternyata Samsung bisa membuat orang itu jadi tertarik gitu loh, bahwa HP lipat ini adalah sesuatu yang trendy, sesuatu yang bergengsi, sesuatu juga yang mewah. Bahkan Oppo dan juga Vivo semuanya ikut untuk terjun ke HP lipat. Walaupun mereka juga kesusahan, karena apa? Karena Samsung datang duluan, jadi mindsetnya orang terhadap HP lipat ya jelas utamanya adalah langsung ke Samsung. Bukan berarti HP lipat ini ya namanya teknologi baru ya. Teknologi baru itu pasti nggak luput dari masalah. Jadi bukan berarti HP lipat itu tiba-tiba langsung perfect semuanya. Di awal-awal ada juga dua hal yang jadi sorotan di HP lipat ini. Dua hal itu adalah hinge atau engsel dan juga kris atau lipatan. Nah ini dia ini. Ini yang selalu jadi sorotan dari HP lipat. Engsel itu menunjukkan ini banyak sekali pertanyaan dari pengguna ataupun dari warganet, ini engselnya kuat nggak kalau misalnya buka tutup terus-terusan gitu. Ini selalu jadi pertanyaan. Kemudian yang namanya kris itu adalah bekas lipatan ya. Jadi ternyata layarnya itu memang ada bekas lipatan di sini guys. Jadi tidak benar-benar clean. Tidak benar-benar clean, tapi ada bekas lipatan di sini. Nah itu sampai Z Fold yang seri 7 yang terbaru pun itu krisnya itu masih ada. Memang nggak terlalu mengganggu, karena kalau misalnya kita ngelihat dari sini juga nggak terlalu kelihatan. Mungkin kelihatan kalau misalnya di bawah pencahayaan langsung ataupun di bawah sinar matahari langsung. Tapi kalau misalnya kita pakai sehari-hari, sebenarnya tidak terlalu mengganggu untuk si kris atau lipatannya ini. Tapi dua itu ya, antara engsel dan juga si lipatan itu yang jadi sorotan untuk HP lipat. Dan tiap tahun Samsung selalu berusaha untuk ini kita teknologinya lebih baru, kualitasnya juga lebih baik, dan seperti itu. Nah yang menarik lagi di Consumer Electronics Show 2026 yang baru aja sekarang ini lagi berlangsung di Las Vegas, Samsung itu sebenarnya punya atau mengembangkan layar yang tanpa kris. Jadi benar-benar ini mulus banget. Tapi layarnya itu tidak dipakai di Samsung. Kenapa? Karena layarnya itu katanya itu akan dipakai di iPhone yang terbaru yaitu iPhone Fold. Jadi kalau kalian tahu bahwa layarnya iPhone itu yang bikin Samsung gitu. Jadi kenapa nggak Samsung yang pakai, kan inovasinya dari Samsung juga. Karena apa? Salah satunya karena Apple berani bayar lebih mahal untuk layar itu gitu. Jadi udah buat Apple dulu aja gitu. Nah, nanti di 2026 ketika iPhone mengeluarkan iPhone Fold itu
tren layar lipat itu akan jadi booming lagi. Karena apa? Karena iPhone ini adalah seperti idola atau sebagai benchmark kemewahan atau teknologi yang terkini ya, teknologi cutting edge ya. Ketika iPhone masuk ke HP lipat, ya pasti akan trennya akan jadi, wah HP lipat ini adalah sesuatu yang hype, sesuatu yang mewah, sesuatu yang simbol, sesuatu yang jadi simbol kemewahan gitu atau kemapanan. Jadi trennya akan ke sana emang. Udah jelas bahwa 2026 adalah tren HP lipat. Oke, sekarang kita masuk ke ini dia yang akan kita bahas. Ini adalah Samsung Trifold ya, Galaxy Trifold. Ini dijual perdana kemarin pada 18 Desember di Korea Selatan. Dan di luar dugaan ternyata peminatnya gila, orang sampai ngantri, sampai nginep cuman untuk mendapatkan handphone ini. Harganya nggak murah dan kenapa gitu ya? Kenapa kok tiba-tiba orang segitu gilanya dengan Galaxy Trifold ini? Karena perkembangan ya dari yang dulunya cuma lipat 2, sekarang jadi lipat 3. Ini cuma lipat 2, sekarang jadi lipat 3. Dan akhirnya itu jadi kayak, wah ini sesuatu yang baru, kayaknya gua harus punya gitu. Jadi FOMO-FOMO-nya orang itu mulai ada gitu ya dengan adanya si Trifold ini. Nah, harganya sendiri di Korea itu sekitar 2.500 USD atau 42 juta untuk model yang 256 atau model yang termurah. Oke, nah sekarang kita tanya nih, ini HP yang tidak ada di Indonesia, mungkin Samsung Indonesia juga belum berencana untuk memasarkan HP ini, tapi kita ada di kantornya Samsung untuk melihat langsung dan merasakan langsung seperti apa sih si Galaxy Trifold ini. Nah, pertanyaan yang pertama yang ditanyakan adalah kenapa sih harus lipat 3? Emang lipat 2 aja nggak cukup? Kenapa harus lipat 3? Ini lipat 2, ini lipat 3. Jadi kenapa kok harus lipat 3 gitu ya? Itu yang mungkin jadi pertanyaan dari konsumen. Emang sepenting itu? Nah, mari kita cari tahu jawabannya ya. Oke, jadi lipat 3 ini kita ngelihat di sini ini adalah layar 6,5 inci. Nah, kalau di Z Fold 7 yang lipat 2, layar 6,5 inci ini ketika dibuka jadi 8 inci, oke? Kalau di Galaxy Trifold, kalau dari 6,5 ini ketika dibuka ini 3 kali ini jadi 10 inci. Jadi bedanya sendiri ternyata untuk ukuran layar jadi cukup besar ya. Memang 2 inci kayaknya cuma beda 2 inci aja, tapi sebenarnya ini gede banget. Bisa dibayangkan ya. Ini yang 8 inci, yang ini 10 inci. Beda 2 inci tapi ternyata sangat gede banget dari sisi dipegangnya ataupun dari sisi experience-nya. Oke. Dari cuman ngelihat aja nggak kerasa ya perbedaannya seperti apa. Nanti kita akan bandingin langsung, kita putar video yang sama dan bandingin antara HP yang kandibar yang biasa aja, kemudian HP yang 2 layar atau layar lipat biasa, dan yang Trifold atau yang lipat 3. Itu ternyata experience-nya jauh berbeda ketika kita melihat konten itu di HP yang lipat 3. Nah, nanti kita akan langsung coba ya. Jadi 10 inci ini bahkan lebih besar dibandingkan iPad mini ya. iPad mini nggak nyampe 10 inci. Dan HP ini dibayangkan kalau misalnya ini hanya berubah dari handphone ke tablet, ini berubah dari handphone ke PC. Kalau dari Samsung sendiri mungkin menjawab pertanyaan dari warganet, sebenarnya nih layar 3 ini dioptimalkan untuk apa? Untuk extreme multitasking ya. Jadi tujuan atau
salah satu kenapa desain lipat 3 ini dibuat. Kalau kita ngomongin layarnya ini, dia sangat tajam ya untuk terutama untuk konten consumption dengan layar LTPO Dynamic AMOLED 2X dan juga 120 Hz refresh rate dan 1600 nits. Jadi sangat optimal untuk konten viewing ya. Jadi dia ini layarnya imersif dan juga sinematik. Jadi kalau misalnya kita buat nonton video atau nonton Netflix atau nonton apapun itu jauh banget bedanya dibandingkan dengan layar yang biasa, HP Candy Bar biasa ataupun yang lipat 2. Layar besar seperti ini untuk apa sih? HP lipat 3 untuk apa sih? Jadi yang di-encourage oleh Samsung itu adalah untuk extreme multitasking ya. Dengan adanya layar 3 ini, sistem operasinya juga sudah disesuaikan sehingga kita bisa membuka 3 aplikasi sekaligus. Ini cocok untuk mereka yang mungkin bisa buat mantau saham sambil nonton TikTok ataupun sambil ngetik. Jadi bisa macam-macam dan juga bisa sangat produktif. Jadi dalam satu layar ini kita bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus yang sesuai dengan minat kita gitu. Ini yang biasanya dibutuhkan oleh pengguna-pengguna atau konsumen-konsumen dari HP lipat. Karena apa? Karena mereka bisa mengantongin handphonenya seperti biasa aja, tapi ketika mereka butuh kerja, mereka bisa mendapatkan layar yang besar sehingga untuk bekerjanya pun bisa lebih optimal. Oke, yang kedua adalah dia ini sudah dibekali oleh DeX Experience ya. Jadi biasanya kalau di HP Samsung yang kayak Galaxy S25 Ultra ini, DeX-nya harus dicolok ke PC dulu untuk bisa jadi DeX atau bisa menampilkan tampilan ala PC. Nah, kalau di sini tampilannya bisa langsung didapatkan dengan adanya di sini nih. Nah, kalau misalnya kita pencet ini, jadi tampilannya langsung ala PC seperti ini. Jadi benar-benar memang ini dirancang untuk membuat penggunanya itu produktif, selain juga untuk konten consumption-nya, untuk main game, untuk nonton streaming itu juga sangat nyaman. Plus sekarang yang lagi didorong Samsung adalah integrasi dari Gemini AI di HP ini. Jadi apapun yang bisa kita lakukan itu bisa langsung terintegrasi oleh si Gemini AI tadi. Jadi intinya Trifold ini adalah HP yang dirancang untuk mereka yang mencari portabilitas smartphone tapi juga kenyamanan ala tablet. Oke, next kita akan ngomongin soal kenyamanan. Jadi punya HP lipat 3 senyaman apa sih? Kalau misalnya kita bandingin dengan HP yang lipat 2. Jadi ketika ini dibuka ya, ini ketipisannya bahkan dia itu lebih tipis dibandingkan Galaxy Z Fold 7 yang lipat 2 tadi ya. Jadi ini bener-bener tipis banget guys. Jadi lihat nih, ini slot USB-C-nya itu udah mepet banget sama rangkanya atau bingkainya. Jadi beneran tipis banget. Kemudian dari sisi beratnya aja itu cuma naik 100 gram. Jadi beratnya ini sekitar 309 gram. Nggak terlalu berat kok. Dia tuh cukup enteng. Ya mungkin kalau misalnya dipegang kayak gini tuh kayak wah agak-agak berat ya dibandingkan mungkin Galaxy yang biasa gitu, Galaxy S25 biasa. Tapi Galaxy S25 biasa aja itu beratnya 218 gram. Sementara Galaxy Z Fold itu beratnya 215 gram. Jadi naik 100 gram untuk satu layar lagi itu adalah inovasi yang bisa dibilang luar biasa. Oke? Dan ini kita ngomongin cara untuk ngebukanya yang juga unik. Nah ini nih. Jadi kalau lipat 3 itu antara Samsung dan juga vendor lain misalnya seperti Huawei ya. Huawei punya Mate X6 itu yang dipakai Maduro, Presiden Venezuela kemarin, itu cara membukanya juga berbeda. Kalau Z Fold itu dia membukanya ke dalam. Kalau yang Mate 6, Huawei Mate 6 itu membukanya ditumpuk, jadi model Z seperti itu. Masing-masing punya plus dan minus sendiri. Kalau punya Huawei dia bisa jadi layar biasa,
kemudian bisa jadi tablet, jadi bukaan 2 gini masih ada bisa dipakai dan bisa bukaan 3. Tapi kalau Galaxy 3 Fold dia cuma bisa dari layar biasa seperti ini, kemudian langsung dibuka 3. Jadi itu bedanya. Tapi punya Huawei itu ada kekurangannya, kalau misalnya dia terjatuh itu layarnya mudah sekali untuk pecah atau dent ya. Tapi kalau misalnya si Z Fold ini Z Fold, kalau misalnya Samsung 3 Fold ini dia lebih terlindungi untuk kacanya karena dia ada covernya lagi di bagian belakang. Jadi di sini kayak handphone biasa aja. Jadi istilahnya sedikit lebih aman kalau dari sisi pemakaian. Nah, untuk baterainya ini adalah handphone Samsung dengan baterai yang paling besar. Baterainya itu di 5600 mAh dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 7 yang 4400 mAh. Jadi ini benar-benar gede banget baterainya. Dan untuk ngecasnya dia dapat 45 watt dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 7 itu yang 25 watt. Untuk chipsetnya atau otaknya sama, dia pakai Snapdragon 8 Elite Android 16 dan juga One UI 8. Keamanannya seperti apa? Nah, Samsung ini mengklaim bahwa dia ini sudah pakai dual hinge ya atau engsel ganda yang diklaim jadi ini ketahanannya unik jadi atau ketahanannya lebih tangguh supaya lebih durable dibandingkan yang sebelumnya. Untuk kamera sama, di sini ada 200 main kamera dan kemudian ada 12 kamera ultrawide dan juga 10 kamera tele. Untuk ngelipatnya juga unik nih guys. Jadi kalau misalnya kita lipatnya tuh harus sesuai dengan arahannya Samsung. Jadi kalau misalnya kita ngelipatnya dari sini, nah ada tulisannya, salah nih ngelipatnya. Jadi harus dari kanan dulu, boom, baru tutup sini, ya. Ulang lagi ya. Kalau misalnya kita ngelipat dari kiri, ada notifikasi, nggak boleh ngelipat dari sini. Nah, nggak boleh. Jadi nggak boleh dipaksain. Jadi kita balik lagi, kita ngelipatnya dari sini, kayak gitu. Ngebukanya juga sama, dari kanan dulu, baru ke kiri. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah layar lipat HP adalah tren kedepannya di 2026 dan tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi target marketnya juga berbeda, harganya juga akan berbeda juga. Apakah Anda perlu invest lebih ke HP layar lipat untuk mendapatkan hype-nya ini? Tergantung dari kebutuhan. Kalau memang butuh layar lipat dan memang merasa kayak gue butuh nih satu perangkat yang bisa buat handphone yang sepraktis handphone tapi juga butuh layar gede misalnya buat main game atau mantau harga saham atau mau buat trading dan lain-lain butuh layar gede dan perlu mobile, mungkin memang udah saatnya untuk berganti ke layar lipat. Tapi kalau misalnya Anda ingin beli sesuatu layar lipat ini karena ingin jadi cuman gue pengen jadi FOMO aja, gue pengen beli yang handphone yang cutting edge, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Siapa tahu mungkin nanti jadi kayak ini ternyata setelah digunakan itu cocok dengan kebutuhan saya, bisa juga. Jadi bebas saja. Yang jelas trennya ke arah sana, apalagi nanti ketika iPhone Fold keluar, ini akan jadi tren baru lah ya, handphone layar lipat yang bisa form factor-nya udah berubah, yang desain ketika desain sebuah handphone sudah tidak lagi membosankan seperti dulu gitu. Nah, gimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah. Saya Cak Dan, sampai ketemu lagi di Autotech selanjutnya.